Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julie Patricia Turnip. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks persuasif. Terdapat 4 bagian yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, menemukan ajakan dalam teks persuasif, yang kedua, menyimpulkan isi teks persuasif, yang ketiga, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif, dan yang keempat, menulis teks persuasif. Mari kita simak materinya secara bersama-sama. 1. Menemukan ajakan dalam teks persuasi. Pengertian. Teks persuasi merupakan teks yang berisi ajakan atau bujukan. Dalam teks persuasi, penulis menyantumkan fakta dan juga pendapatnya. Maksudnya adalah, pernyataan-pernyataan di dalam teks persuasi mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan penulis. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan di dalam teks persuasi cenderung untuk mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Kemudian, fungsi dari dicantumkannya fakta dan juga pendapat penulis adalah untuk mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti bujukan-bujukan tersebut. Ajakan dalam teks persuasi. Ajakan adalah kata-kata atau perbuatan mengajak, atau dapat disebut sebagai undangan. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dan sebagainya. Suatu ajakan dapat ditandai dengan kata-kata seperti harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. 2. Menyimpulkan isi teks persuasi. Simpulan isi teks persuasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, misalnya teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman terhadap keseluruhan isi teks. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, maka kesimpulan yang didapat tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan, mengajak apa teks persuasi itu? Langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Terdapat 4 langkah dalam menyimpulkan isi teks persuasi. Yang pertama, dengan membaca keseluruhan isi teks. Maksudnya dengan menemukan gagasan umum teks persuasi. Yang kedua, dengan mencatat bagian-bagian penting dari isi teks persuasi. Bagian-bagian penting ini biasanya terdapat pada paragraf awal maupun akhir. Yang ketiga, dengan memahami hubungan logis antar bagian penting teks, dan yang keempat, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Pada bagian ini, dapat kita lihat contoh teks persuasi beserta simpulannya. Teks. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, China, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Simpulan untuk cuplikan teks tersebut adalah kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. 3. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Struktur teks persuasi terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, pengenalan isu, yakni berupa mengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya. Yang kedua, rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini, dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan tersebut. Yang ketiga, ada pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Dan yang keempat, ada penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu.
Kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, kaidah kebahasaan berfungsi sebagai penanda utama, yaitu terdapatnya pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalnya, topik yang dibahas berkaitan dengan permasalahan remaja, maka digunakan kata-kata yang relevan dengan masalah tersebut, seperti teknologi internet, reproduksi, aborsi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Contohnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. 4. Menulis teks persuasi. Terdapat langkah-langkah dalam menulis teks persuasi. Di antaranya adalah yang pertama, penyiapan bujukan atau ajakan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan bujukan ataupun ajakan. Hal inilah yang juga berfungsi sebagai tema utamanya. Contoh bujukan adalah sebagai berikut. 1. Mari belajar dengan baik. 2. Ayo kita pergi berwisata. Dan 3. Sayangilah orang tuamu. Namun, tidak semua orang bisa mengikuti suatu bujukan, karena orang-orang pasti sudah memiliki kepercayaan yang sudah tertanam dalam dirinya. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan sejumlah fakta dan pendapat yang bisa mendorong orang lain untuk melakukan sesuai dengan harapan kita. Dan yang kedua, dengan memperhatikan struktur dan kaidah teks persuasi. Maksudnya adalah, isi teksnya harus mengandung kalimat bujukan, kemudian terdapat fakta atau pendapat penulis. Fakta atau pendapat tersebut digunakan untuk meyakinkan pembacanya. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak materi tersebut, dan sampai jumpa lagi.